Pemirsa, perkara pengepung Muhammad Nazarudin, itulah pendapat berbagai kalangan menyusul rencana KPK memeriksa Nazarudin terkait kasus di Kementerian Pendidikan Nasional. Kasus tersebut menambah panjang daftar kasus yang menyeret nama Nazarudin. Sebelumnya Nazarudin juga terseret dugaan suap proyek Wisma Atlet dan pemberian uang ke Sekjen Mahkamah Konstitusi. KPK juga akan memeriksa istri Nazarudin, Neneng Sri Wahyuni, terkait kasus di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Seriuskah KPK membongkar semua kasus terkait Nazarudin? Mengapa kasus Kemendiknas dan bukan kasus Wisma Atlet serta pemberian uang ke Sekjen MK yang dikaitkan dengan Nazarudin? Mungkinkah Nazarudin bernyanyi dan membuka borok orang di sekitarnya, termaksud kemungkinan keterlibatan petinggi Partai Demokrat? Itulah yang akan kita bahas dalam dialog pada sore hari ini. Langsung saja saya akan perkenalkan narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Dua diantaranya adalah Yusuf Suroso, penulis dan juga mewakili dari Sugeng Saryadi Syndicate. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Sama-sama. Iya, dan juga di sini hadir Pak Hendardi, pendiri Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia. Selamat sore Pak Hendardi. Selamat sore. Dan kami juga masih menunggu kehadiran dari Pak Fuad Bawazir yang juga adalah mantan Menteri Keuangan. Sementara waktu, ada juga narasumber yang bergabung bersama kami dari luar studio, yaitu jubir dari KPK, yaitu Johan Budi. Selamat sore Pak Johan. Selamat sore, Kania. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Johan. Saya akan ke Pak Johan terlebih dahulu. Pak Johan, mungkin bisa dibeberkan sekali lagi begitu, bagaimana sebenarnya keterlibatan Nazarudin dalam kasus Kemendiknas ini? Jadi, yang pertama perlu kita sampaikan, KPK melakukan proses penyelidikan ya sejak Maret yang lalu mengenai pengadaan revitalisasi sarana dan prasarana di Direktorat Jenderal PMTK di Departemen Diknas tahun anggaran 2007. Nah, untuk keperluan itulah sebenarnya KPK meminta keterangan Pak Nazarudin pada tanggal 10 ya, hari Jumat besok. Jadi kaitannya sama itu, Tania. Kita minta keterangan pada Pak Nazarudin. Baik. Apakah sudah ada tersangkanya dalam kasus ini, Pak? Belum, ini masih dalam proses penyelidikan ya. Penyelidikan itu kan sebenarnya dalam kaitan kita mencari dua alat bukti yang cukup untuk membuktikan apakah dalam peristiwa ini terjadi tindak pidana korupsi ataukah tidak. Nah, guna itulah kita hari Jumat meminta keterangan Pak Nazarudin. Sebenarnya sudah ada beberapa orang juga yang kita mintai keterangan ya berkaitan dengan proses penyelidikan yang kita lakukan ini. Oke, tadi Bapak mengatakan bahwa awal mula penyelidikan kasus ini dari Maret 2011 ya, jadi baru saja ya Pak ya? Iya, betul. Oke, baik. Betul. Kemudian keterlibatan dari Pak Nazarudin ini dalam kasus ini seperti apa Pak, dan mulai kapan terendus keterlibatannya dalam kasus ini oleh KPK? Yang pertama kita tidak mengendus-endus ya. Yang pertama kita lakukan proses penyelidikan. Nah, dalam proses penyelidikan itu kita menemukan beberapa hal atau data atau informasi yang perlu kita konfirmasikan, yang perlu kita cross-check-kan kepada Pak Nazarudin. Karena itu kita perlu memanggil yang bersangkutan. Apa kapasitasnya? Kapasitasnya adalah sebagai pihak swastanya ya dalam kaitan dengan proses pengadaan revitalisasi sarana dan prasarana itu. Oke, baik. Karena kemudian banyak juga yang bertanya-tanya mengapa kasus ini yang diproses terlebih dahulu. Karena sebelumnya kita mendengar adanya keterlibatan Nazarudin dalam kasus-kasus yang lain. Gitu. Sebutlah ada kasus Wisma Atlet, ada kasus suap di MK. Gitu. Tapi kasus ini yang kemudian membuat KPK akhirnya memanggil Nazarudin. Saya kurang sependapat ya. Kenapa kok kasus ini terlebih dahulu? Tadi kan saya sampaikan bahwa proses penyelidikan itu kita sudah lakukan sejak Maret yang lalu ya. Jadi ada urutan-urutan kapan seseorang itu kita perlu mintai keterangan. Dalam kaitan dengan dugaan suap kepada Menpora yang berkaitan dengan pembangunan Wisma Atlet, justru belakangan kan itu terjadi sebelum kita proses penyelidikan atau sesudah proses penyelidikan yang kita lakukan dalam kaitan dengan kasus di Diknas ini. Jadi kurang tepat kalau dikatakan bahwa kenapa mendahulukan ini. Itu proses, semua kita proses ya dalam kaitan dengan penanganan kasus di KPK. Saya ingin memberi penjelasan sedikit ya bahwa kapan seseorang itu diperlukan untuk dimintai keterangan.
sangat terkait dengan apa bahan yang ada dalam proses penyidikan atau penyelidikan yang ada di KPK. Ya. Dalam kaitan dengan asesmen Pora misalnya, itu rencana kita memang ada untuk memanggil Pak Nazarudin, tetapi timingnya kapan, waktunya kapan, tentu itu sangat tergantung dari kepentingan, keperluan penyidik untuk meminta keterangan yang bersangkutan. Sehingga jangan ditarik-tarik KPK ke arah hiruk-pikuk yang ada di luar, penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. KPK tidak terpengaruh terhadap hiruk-pikuk itu, ya, sehingga tanpa didesak, tanpa diminta, seseorang akan dipanggil oleh KPK. Sebaliknya, maupun didesak atau akan diminta, kalau seseorang itu belum waktunya kita periksa, tentu KPK tidak akan melakukan pemeriksaan. Jadi saya mencoba untuk mendudukkan pada proporsinya, ya, kasus yang sedang ditangani oleh KPK. Baiklah kalau begitu. Kita berhenti di situ dulu, akan kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami.